Phalaenopsis dorytis. Bunganya cantik banget. Bunganya seperti ini ya. Tanpa perawatan khusus ya, cuman ini doang kalau untuk dorytis. Nih sekecil ini pun sudah berbunga. Nah ini untuk pupuknya saya memakai pupuk ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang mau mencoba atau baru memulai merawat anggrek bulan atau Phalaenopsis, dan jangan takut gagal karena ada varietas atau ada anggrek Phalaenopsis yang mudah banget perawatannya dan mudah berbunga tanpa harus perawatan khusus, tanpa harus dirangsang pembungaan. Ini bisa berbunga dengan sendirinya dan memang rajin berbunga. Anggreknya yaitu anggrek ini Phalaenopsis dorytis. Nah yang ini lur, Phalaenopsis dorytis. Bunganya cantik banget. Bunganya seperti ini ya. Memang tipenya kecil, beda dengan Phalaenopsis yang lainnya, tapi ini rajin banget berbunga dan mudah beranak, jadi bisa diperbanyak dengan cepat. Berbeda dengan Phalaenopsis yang lainnya itu cukup susah anakannya. Yang ini mah cepet banget beranaknya. Tapi kadang pada beberapa kasus anggrek ini susah berbunga dan dia beranak banyak tapi berbunga susah. Karena ini agak berbeda dengan Phalaenopsis yang lainnya ya, pada umumnya seperti Phalaenopsis mini atau Phalaenopsis yang besar-besar. Kalau yang ini tipenya mini, beda karakternya sama dorytis. Biarpun kecil tapi tidak sekecil ini ya, beda tipenya, beda jenisnya. Ini berbeda. Kalau yang seperti ini harus dirangsang dengan treatment suhu biasanya. Kalau suhunya nggak dapat, ini susah untuk berbunga, kecuali kalau plannya sudah benar-benar tua. Sedangkan pada ini Phalaenopsis dorytis ini mudah banget pembungaannya, dia rajin berbunga. Kalau misalkan susah berbunga itu biasanya faktor cahaya. Untuk Phalaenopsis yang seperti ini dorytis, dia membutuhkan cahaya yang lebih banyak daripada Phalaenopsis yang lainnya. Ini sama seperti Dendrobium, kebutuhan cahayanya sampai 85%. Sedangkan untuk Phalaenopsis yang lainnya dia membutuhkan cahaya matahari berkisar 60%. Kalau terlalu banyak sinar matahari bisa gosong ininya, daunnya kurang bagus. Jadi bagusnya di 60% cahaya matahari kalau untuk Phalaenopsis pada umumnya. Sedangkan dorytis dia lebih membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak daripada Phalaenopsis yang lainnya. Full sun juga bisa, cuman daunnya biasanya kering. Kalau hidup masih bisa, ini masih bisa bertahan hidup ketika kita menempatkannya full matahari. Tapi kasihan, jadi sebaiknya 85% cahaya matahari paling pas untuk anggrek ini. Itu yang pertama yang menyebabkan anggreknya sulit berbunga, karena kurangnya sinar matahari. Yang kedua, dari anakan, karena terlalu banyak anakan. Biasanya Phalaenopsis dorytis seperti ini, dia mudah banget beranak. Kadang seperti ini ya, anak lagi, sehingga pembungaannya sulit karena dia terbagi-bagi cadangan makanannya, terbagi ke anak dan yang lainnya. Jika teman-teman stoknya belum banyak di rumah, bisa kita biarkan anakannya 1 atau 2 anakan dalam satu pot seperti ini. Tapi jika mau fokus langsung ke pembungaan, kita bisa ambil anakannya. Setelah anakannya cukup besar, kira-kira dia udah mempunyai akar, kita bisa split dan biarkan indukannya tunggal ya, tanpa anak. Itu biasanya lebih mempercepat untuk pembungaan. Sebentar, nah seperti ini aja. Segini pun bisa, ini bisa kita perbanyak. Nanti kita ditanam lagi di tempat yang baru, yang ininya biar cepat berbunga lagi. Tanpa perawatan khusus ya, cuman ini doang kalau untuk dorytis. Di pencahayaan dan juga di treatment ini anakan, jangan terlalu banyak anakannya. Kalau misalkan sulit berbunga, tapi kadang ada yang rimbun juga tapi dia mudah berbunga jika sudah cocok tempatnya. Dan untuk media tanam ini paling adaptif dibanding anggrek Phalaenopsis yang lainnya. Sudah untuk tipenya, ini tipe epipit, dia menempel di pohon. Sama seperti Phalaenopsis yang lainnya, tipenya tipe epipit, menempel di pohon. Jadi media tanam untuk dorytis bisa memakai media tanam untuk anggrek bulan yang lainnya seperti moss atau kulit kayu atau sabut kelapa ataupun pakis, akar pakis dan arang. Itu bisa digunakan untuk media tanam anggrek bulan dorytis. Tapi selain itu ini sangat adaptif. Ada beberapa penghobi tanaman atau saya lihat fakta di lapangan, ada juga yang menanamnya di media tanam tanah. Dia memakai tanah
tapi tanahnya yang gembur. Ini bisa hidup. Yang penting dia tidak terkubur semua, masih ada akar yang menggantungnya. Sebagian akar ke tanah tembus, sebagian menggantung. Untuk yang ini media tanamnya saya pakai daun kaliandra dan pertumbuhannya cukup lumayan segar. Ini daun kaliandra ya, full daun kaliandra. Untuk yang lainnya karena pakai mix campuran. Nih sekecil ini pun sudah berbunga. Nah ini pakis, akar pakis dan kulit kayu, juga pakai moss agar menjaga kelembaban. Jadi dia seperti itu karakternya. Dia butuh lembab dan juga sinar matahari yang banyak. Kalau misalkan sinar matahari pun tapi media tanam kurang lembab, ini rawan gosong, kering dia karena terlalu panas. Beda dengan dendro lebih tahan kering. Kalau ini sebaiknya pakai media tanam yang cukup lembab jika ditempatkan full matahari, tapi poros juga tentunya. Kalau misalkan pakai media tanam arang untuk Phalaenopsis duretis, usahakan menyiramnya sehari 2 kali jika tidak ada hujan, atau jika cuaca terik 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Kalau misalkan minimalnya ya 1 hari sekali disiram kalau media tanam arang. Kalau media tanam yang seperti ini daun kaliandra bisa 1 hari sekali ataupun 2 hari sekali, tergantung kondisi media tanam. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi media tanam. Jika kering atau menjelang kering baru kita siram. Seperti itu. Untuk pupuk gak aneh-aneh, saya gak pakai pupuk pembungaan ya, gak harus, bukan gak pakai. Saya tidak harus memakai pupuk pembungaan untuk merangsang pembungaan anggrek ini. Yang penting itu sinar matahari dan sinar matahari dan dianakan, split anakan, jangan terlalu banyak. Tanpa pupuk pembungaan pun ini bisa berbunga dengan sendirinya. Ya, ini tidak saya pakai atau tidak saya beri pupuk pembungaan karena ini baru split ya, split dari indukan. Ini lur, ini kelihatan daunnya. Ini daun awalnya. Kemudian saya split, dia stres. Pasca split daunnya kecil. 1, 2, 3, 4 daun langsung spike. Tidak terlalu lama, ini hanya berapa bulan, 3 bulan atau 2 bulan 3 bulan kurang lebih. Yang pasti 4 daun ya, 4 daun baru dia langsung keluar spike. Yang lain pun sama, yang ini sama, 1 indukan, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 plant, 1 indukan, ada 4 anak. Saya split semua seperti tadi, seperti ini. Cuman memang agak besar plantnya ya, plant indukannya, jadi anakannya juga besar. Yang ini 3 daun, 4 sama, 1, 2, 3, 4. Nah ini loh daun terakhir ketika bersama induknya, bisa kelihatan ya beda. Ini karena stres, dia stres split. 4 daun langsung spike, sumber bunga. Jadi gak terlalu lama, ini cukup rajin dibandingkan Phalaenopsis yang lainnya. Untuk pupuknya saya memakai pupuk Gandasil untuk pertumbuhan ya. Saya memakai Gandasil pertumbuhan karena memang fokus ke pertumbuhan pada awalnya. Tapi sebelum saya ganti ke pupuk bunga pun dia udah keluar spike. Makanya ketika dia keluar spike ya mau gak mau saya kasih pupuk pembungaan agar menunjang ke pertumbuhan bunganya lebih bagus. Jika tidak diberi pupuk pembungaan, nutrisinya kurang, nantinya sayang. Kalau nutrisinya kurang, bunganya kurang bagus, makanya saya ganti ke pupuk pembungaan. Tapi setelah spike keluar. Kalau yang biasanya, kalau Phalaenopsis yang lain itu harus dirangsang pembungaan dengan pupuk pembungaan, misalnya seperti ini nih. Nah ini kan belum berbunga atau pasca bunga. Jika mau membungakan kembali harus dirangsang dengan pupuk pembungaan, terus diberi pupuk pembungaan sampai dia spike, kemudian masih diberikan lagi pupuk pembungaan sampai bunganya habis. Ketika bunganya habis, potong dan ganti dengan pupuk pertumbuhan. Sedangkan untuk Phalaenopsis ini duretis, tanpa pupuk pembungaan pun dia bisa berbunga dengan sendirinya. Jadi gak aneh-aneh, gak ribet, paling mudah dirawat. Media tanam tanah pun bisa hidup di tanah. Saya melihat di lapangan, saya melihat fakta di lapangan, ada yang menanamnya di tanah dengan media tanam tanah karena beliau belum terlalu paham dengan anggrek. Jadi saya lihat di halamannya ada anggrek ini doang, anggrek Phalaenopsis duretis, disamakan media tanam dengan tanaman yang lain seperti aglonema. Nah ada juga yang menanam media tanam aglonema. Ini kan aglonema, media tanamnya kurang lebih seperti ini. Campuran sekam bakar, kokopit dan yang lain-lain, juga sekam mentah, ditanam di media tanam seperti ini pun bisa hidup, bisa berbunga, hidup subur. Ini kelebihannya anggrek Phalaenopsis duretis. Tapi ada juga yang ditempel di pohon, dia masih tetap rimbun, subur, hidupnya bagus, berbunga rimbun. Jadi adaptif banget untuk anggrek ini. Saya melihat fakta-fakta di lapangan
seperti itulah Phalaenopsis doritis. Cuman memang yang kurang sinar matahari, yang pohonnya terlalu rimbun atau dia menanamnya di dalam rumah yang terlalu gelap ya, kurang sinar matahari, ini susah banget berbunga. Dia beranak banyak tapi berbunga susah. Jadi di situlah intinya atau kuncinya untuk membungakan dan merawat anggrek ini Phalaenopsis doritis. Sinar matahari yang agak banyak dari Phalaenopsis yang lainnya, dan juga treatment anakan, jangan terlalu banyak anak, 2 anak aja cukup, 1 induk 2 anak cukup. Kalaupun mau plannya lebih bagus biar lebih besar, jangan diberi anak, biarkan 1 tangkai aja, 1 pohon, 1 pot 1 pohon, nantinya akan jumbo banget ya, plannya bakal jumbo kalau misalkan dibiarkan 1 plan 1 pohon. Anakannya kita split, keluar anakan, sudah berakar anakannya seperti tadi, kita split buat perbanyakan seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak anakan. Ini trik yang sudah saya coba ya. Kalau yang belum dicoba saya belum berani share. Yang sudah saya coba seperti itu cara merawat Phalaenopsis doritis, sangat mudah dan bisa diaplikasikan atau bisa ditanam oleh semua orang dimanapun Anda berada, mau dataran tinggi, mau dataran rendah, bisa ditanam untuk anggrek Phalaenopsis doritis karena dia sangat adaptif, tidak rewel, tidak macam-macam. Media tanam bisa apa aja boleh, yang penting disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jika terlalu lembab, jangan memaksakan dengan media tanam yang cukup lembab. Media tanam yang poros lebih aman. Sekian aja dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.